must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. Hari ini kembali melenceng lagi ya dari pembahasan sepak bola maupun dunia olahraga. Karena Mimin ingin membahas soal perang dagang internasional setelah Donald Trump resmi menjadi Presiden Amerika Serikat untuk kedua kalinya. Karena dengan Donald Trump yang memang suka sekali akan perang dagang, ini akan menjadi pembahasan menarik. Karena di Asia, kita punya Cina yang siap melawan dengan segala kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh Amerika. Dan terbukti dalam beberapa waktu terakhir, Trump tampak dibuat pusing 7 keliling oleh Cina. Bahkan saking pusing dan frustasi, Trump akhirnya menyerang BRICS, yang di situ ada Cina, Rusia, hingga Indonesia. Sesuatu hal yang sekali lagi menjadi bukti kalau Donald Trump ini benar-benar dibuat takut kalau kekuatan dolar akan dibuat melemah jika mata uang BRICS segera diluncurkan. Nggak kaget lagi sih, sejak menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat pertama kali, Donald Trump ini memang suka memainkan harga dagang internasional. Dan kini, dirinya menjadi Presiden Amerika untuk kedua kalinya setelah memenangkan pemilihan umum atas Kamala Harris. Dan baru saja diresmikan sebagai Presiden Amerika dengan menggantikan Joe Biden, keputusan-keputusan berani langsung diambil oleh Donald Trump. Dan salah satu keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan tarif signifikan terhadap Meksiko, Kanada, dan Cina, mencerminkan perlawanan terhadap globalisasi. Pendekatan proteksionis itu dapat dianggap radikal dan berpotensi mengganggu arsitektur perdagangan internasional. Tarif Trump berkisar 25% pada impor barang-barang dari Meksiko dan Kanada, serta 10% pada barang-barang Cina. Kebijakan itu telah benar-benar mendekonstruksi rezim perdagangan bebas yang telah dibangun selama beberapa dekade terakhir. Sementara itu, kalau mendengar penjelasan dari Trump sih, ada dua alasan utama yang membuat Trump memutuskan untuk menaikkan tarif impor barang dari ketiga negara tersebut. Mulai dari defisit perdagangan yang cukup besar, hingga masalah masuknya orang-orang dari negara tersebut ke Amerika, di mana Trump juga menuduh bahwa Cina dan Meksiko menjadi sumber utama fentanyl ilegal yang masuk ke Amerika Serikat. Sebagai info, dalam beberapa tahun terakhir, fentanyl telah menjadi salah satu penyebab utama krisis narkoba di Amerika Serikat karena banyak disalahgunakan dalam bentuk ilegal. It's a lot of money coming to the United States. As you know, we have about a $200 billion deficit with Canada, getting close to $200 billion. They've treated us very unfairly. And I say, why should we be subsidizing Canada? We'll see what happens. And with Mexico, it's the same thing. We have a $250 billion deficit, and we have a lot of people coming into the border, and now we've largely stopped that, but we've stopped that ourselves. And they come through Canada too. A lot of them come through Canada, and a lot of fentanyl comes through Canada, and China makes the fentanyl. China makes the fentanyl, gives it to Mexico, puts it through Canada, puts it through different places. Terlepas dari alasan Donald Trump, yang pasti keputusannya untuk menaikkan tarif impor pada Kanada, Meksiko, dan Cina telah menimbulkan ketegangan dagang dengan negara-negara tersebut. Pasalnya, kenaikan ini benar-benar akan berdampak besar pada ekonomi Kanada, Meksiko, bahkan Cina. Sebagai gambaran, dengan tarif impor 25%, barang dari Kanada menjadi lebih mahal bagi konsumen Amerika Serikat, sehingga permintaan terhadap produk Kanada menurun. Sederhananya, berkurangnya ekspor ke Amerika Serikat dapat menyebabkan penurunan produksi yang berdampak pada PHK di berbagai industri, khususnya manufaktur dan pertanian di negara tersebut. Hal serupa juga bakal terjadi pada Meksiko, dan efek paling kecil ada pada Cina. Meskipun menurut analisis dari pakar ekonomi Cina, tarif dari Amerika Serikat juga akan memberikan tekanan pada pertumbuhan ekonomi dari Cina.
May 27 of 77, he wore blue and went by many colors. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians rule their land, the sand. Ekonomi Amerika melemah, Trump pusing kalah perang dagang dari Cina. Argumentasi utama Trump berbasis pada isu keamanan nasional, terutama terkait imigrasi ilegal dan peredaran narkoba. Isu keamanan nasional juga yang dipakai Trump untuk melarang produk-produk Cina, termasuk Huawei, mobil listrik, dan terakhir DeepSeek AI. Namun langkah ini tampaknya lebih menjelaskan pendekatan unilateral yang berpotensi menimbulkan konsekuensi ekonomi global yang destruktif. Menurut data CNN, tarif ini beresiko menimbulkan kenaikan harga barang konsumen dan gangguan rantai pasokan yang signifikan. Sementara itu, tarif Trump justru membangun tembok ekonomi yang membatasi pertukaran barang dan jasa. Reaksi balasan ketiga negara-negara itu sangat jelas. Kanada mengumumkan tarif balasan 25% pada produk Amerika Serikat senilai 155 miliar dolar. Lalu Meksiko dan Cina juga mempersiapkan langkah kontra. Perang tarif itu berpotensi memicu siklus destruktif perang dagang yang dapat melemahkan ekonomi global. Rantai pasukan global bakal terpengaruh kebijakan unilateral dalam bentuk tarif. Meski tidak langsung terdampak, resiko ekskalasi konflik perdagangan global patut diwaspadai Indonesia. Sebagai negara dengan ketergantungan ekspor yang signifikan, Indonesia berpotensi menjadi korban tidak langsung dari disrupsi perdagangan internasional. Trump frustasi dan ancam BRICS. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengulangi kembali ancamannya mengenakan tarif 100% kepada negara-negara anggota BRICS. Ancaman itu akan direalisasikan jika Rusia, Cina, dan negara anggota BRICS lainnya merealisasikan penggunaan mata uang non-dolar atau mata uang baru untuk transaksi perdagangan. Indonesia per 6 Januari 2025 tercatat sebagai anggota penuh BRICS. Selain Rusia dan Cina, anggota BRICS lainnya adalah Brasil, India, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab. Kami akan meminta komitmen dari negara-negara yang tampaknya bermusuhan ini bahwa mereka tidak akan menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain untuk menggantikan dolar Amerika Serikat, atau mereka akan menghadapi tarif 100%. Tidak ada kemungkinan bahwa BRICS akan menggantikan dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional atau di tempat lain. Dan setiap negara yang mencoba harus mengucapkan halo kepada tarif dan selamat tinggal kepada Amerika, kata Trump melalui akun platform Truth Social. People must have come from Alaska to witness barbaric Rocky. He wore blue and went by many colors. May 27 of 77, he wore blue and went by many colors. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians rule their land. Dan terlepas dari apapun, pada akhirnya perang dagang yang dimulai oleh Trump kini tidak hanya menargetkan Kanada, Meksiko, atau Cina, tetapi juga Uni Eropa dan dunia global. Kebijakan ini jelas mengguncang perekonomian global dan menciptakan ketidakpastian di banyak sektor industri. Namun, di tengah krisis ini ada peluang besar bagi Indonesia. Kita tidak bisa hanya menunggu dan melihat bagaimana negara lain beraksi. Sebaliknya, Indonesia harus bergerak cepat dan menjadikan dirinya sebagai alternatif utama bagi investasi global. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians rule their land, the sand. Barbarians
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.